my friend, my name is Aswar Anas. Saya akan menjelaskan mengenai aliran darah dan resistensi aliran darah. Di dalam tubuh manusia, darah mengalir ke seluruh bagian atau organ-organ tubuh secara terus-menerus untuk menjamin suplai oksigen dan zat-zat nutrien lainnya agar organ tubuh tetap dapat berjalan atau berfungsi dengan baik. Aliran darah ke seluruh tubuh ini dapat berjalan berkat adanya pompa utama, yaitu jantung dan sistem pembuluh darah sebagai alat pengalir atau alat distribusi. Nah, aliran darah dalam pembuluh ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aliran darah laminar dan aliran darah turbulen. Aliran darah laminar adalah aliran fluida yang bergerak dalam kondisi lapisan-lapisan membentuk garis-garis alir yang tidak berpotongan satu sama lain. Bila darah mengalir dengan kecepatan tetap melalui pembuluh darah yang panjang dan licin, darah mengalir dalam aliran laminar. Dengan setiap lapisan darah tetap berjarak dari dinding, berjarak sama dari dinding. Ketika kecepatan aliran darah menjadi terlalu besar sewaktu melewati suatu obstruksi di pembuluh, sewaktu aliran berbelok tajam, atau sewaktu mengalir melalui permukaan kasar, maka aliran dapat menjadi turbulen. Aliran darah pada orang dewasa saat istirahat adalah 5 liter per menit sebagai curah jantung atau disebut sebagai cardiac output. Aliran darah melalui pembuluh darah dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah perbedaan tekanan, yang merupakan penyebab terdorongnya darah melalui pembuluh. Yang kedua yaitu hambatan terhadap aliran darah sepanjang pembuluh, atau biasa disebut juga dengan sebagai vascular resistance atau tahanan pembuluh. Beda tekanan antara dua ujung pembuluh darah yang menyebabkan darah mengalir dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Sedangkan resisten atau tahanan menghambat aliran darah. Sehingga dapat dirumuskan sebagai aliran sama dengan perbedaan tekanan dibagi dengan resistensi. Setelah mempelajari mengenai apa itu aliran darah dan apa itu resistensi terhadap aliran darah, kita akan melangkah ke pelajaran yang selanjutnya, yaitu mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi resistensi terhadap aliran darah. Nah, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi resistensi atau hambatan terhadap aliran darah. Yang pertama ada vascular resistance, yang kedua ada viskositas, dan yang ketiga ada turbulence. Nah, dari ketiga faktor ini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama mengenai vascular resistance. Nah, vascular resistance ini merupakan hal yang menyebabkan hambatan itu terjadi. Vascular resistance ini dipengaruhi lagi oleh dua hal, yaitu panjang pembuluh darah dan diameter pembuluh darah. Yang pertama mengenai panjang pembuluh darah. Panjang pembuluh darah ini bersifat tetap atau tidak bisa diperpanjang maupun diperpendek, sehingga bentuk panjangnya itu nilainya konstan. Darah yang akan semakin banyak darah yang semakin panjang pembuluh darah, maka resisten aliran darah itu akan semakin kecil, semakin besar, karena semakin banyak darah yang bergesekan pada dinding pembuluh darah. Hal ini bisa kita analogikan dengan banyaknya kendaraan yang ada di jalanan, sehingga ketika banyak volume kendaraan yang ada di jalan itu besar, maka hambatannya juga akan besar. Yang kedua ada diameter pembuluh darah. Tidak seperti panjang pembuluh darah, diameter pembuluh darah itu bersifat elastis atau bisa melebar maupun menyempit. Nah, semakin lebar pembuluh darah, maka resistennya itu akan semakin kecil. Sedangkan jika lebar pembuluh darah ini menyempit atau kecil, maka resistensinya terhadap aliran darah itu akan besar, karena
Seperti kita analogikan tadi, kendaraan yang ada di jalanan, semakin lebar jalanan tersebut, maka kendaraan yang akan melaluinya itu lebih lancar dan bebas, seperti itu. Faktor yang kedua adalah viskositas. Nah, viskositas darah ini kira-kira 5 kali lebih kental daripada air. Kekentalan ini disebabkan karena terdapat berbagai macam senyawa dengan berbagai macam ukuran molekul yang terlarut ditambah dengan suspensi sel, baik sel darah merah maupun sel-sel darah yang lainnya, sehingga menyebabkan darah ini menjadi lebih kental daripada lebih kental dan memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air. Nah, pada kondisi viskositas darah itu meningkat, maka resistensi yang terjadi pada aliran darah akan meningkat juga. Semakin banyak darah yang ada pada pembuluh darah, maka semakin besar juga resistensi atau hambatan yang terjadi pada aliran darah. Hal ini sama dengan analogi tentang kendaraan tadi. Semakin banyak kendaraan yang ada di jalanan, maka hambatan yang akan terjadi akan semakin besar juga. Nah, faktor yang ketiga atau faktor yang terakhir adalah turbulence. Pada gambar yang di atas kita bisa lihat itu merupakan laminar flow, di mana aliran darah akan mengalir lurus dan namun pada darah yang berada pada dinding pembuluh darah atau yang bergesekan langsung dengan pembuluh darah ini akan menjadi lebih lambat daripada yang ada di tengahnya, daripada yang tidak bergesekan dengan pembuluh darah, sehingga menyebabkan dia akan berbentuk seperti parabola. Namun pada beberapa kondisi laminar flow ini tidak terjadi, namun yang sebaliknya terjadi adalah turbulent flow. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan turbulent flow ini terjadi, yaitu kecepatan aliran darah yang tinggi, dimana jika aliran darah ini mengalir sangat cepat dapat menimbulkan turbulensi pada aliran darah. Yang kedua, adanya percabangan atau belokan tajam pada sirkulasi. Contohnya pada percabangan arteri yang dapat menyebabkan turbulensi pada aliran darah karena ketika berbelok dia akan bisa saja bertabrakan satu dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga adanya permukaan kasar pada sirkulasi, dan yang terakhir ada penyempitan pembuluh darah yang tiba-tiba. Di mana pembuluh darah yang tadinya lebar dan darah yang mengalir pada dinding pembuluh darah itu juga dapat mengalir lurus. Namun ketika terjadi penyempitan, maka darah yang mengalir pada dinding pembuluh darah itu akan menjadi bertabrakan dan satu dengan yang lainnya, sehingga terjadilah turbulent flow. Turbulent flow ini dapat meningkatkan resistensi atau hambatan yang terjadi pada aliran darah. Itu saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi resistensi terhadap aliran darah. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikut. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya jelaskan mengenai tekanan darah dan penyebabnya. Nah, sebelum itu, perlu dulu kita ketahui, apa sih itu tekanan darah? Nah, jadi tekanan darah adalah kekuatan lateral pada dinding arteri oleh darah yang didorong dengan tekanan darah dari jantung. Nah, puncak dari tekanan maksimum saat ejeksi terjadi adalah tekanan darah sistolik. Dan pada saat ventrikel berelaksasi, darah yang tetap dalam arteri akan menimbulkan tekanan diastolik atau bisa juga kita sebut dengan tekanan minimum. Tentu tekanan darah orang normal itu juga punya ukuran tertentu ya. Rata-rata tekanan darah normal biasanya itu berada pada angka 120/80 mm air raksa. Jadi tekanan darah itu merupakan tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri ketika darah tersebut dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Nah, semakin tinggi tekanan darah, maka semakin keras pula jantung dalam bekerja. Nah, dalam aktivitas sehari-hari, tekanan darah normal adalah dapat juga ditunjukkan dengan nilai angka kisaran stabil seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kisaran 120/80 mm air raksa.
Nah, tetapi secara umum angka pemeriksaan tekanan darah menurun saat kita tidur dan meningkat di saat beraktivitas ataupun berolahraga. Tekanan darah itu merupakan faktor yang sangat penting dalam sistem sirkulasi. Nah, tidak semua tekanan darah berada dalam batas normal. Nah, batas normalnya tadi kan 120/80 mm air raksa. Nah, namun ada juga tekanan darah yang melampaui batas normal atau bahkan berada di bawah batas normal tersebut, sehingga menyebabkan munculnya gangguan pada tekanan darah tersebut. Jadi di sini ada dua penyakit pada tekanan darah, yaitu hipertensi dan Baik, jelaskan mengenai 3 jenis tekanan darah tadi itu ada tekanan darah rendah atau hipotensi, ada tekanan darah normal atau normatensi, dan ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi ada 3 jenis tekanan darah tadi ya. Kemudian untuk pengukurannya sendiri, yang pertama itu ada hipotensi, di mana kita melihat bahwa hipotensi ini dia memiliki kisaran angka berada di bawah batas normal, yaitu pada kisaran 90/60 mm air raksa, di mana angka 90 ini menunjukkan tekanan sistolik dan angka 60 ini menunjukkan tekanan diastolik. Nah, yang kedua ada tekanan darah normal atau normatensi, di mana tekanan darah ini dia memiliki angka yang berada pada kisaran normal, yaitu 120/80 mm air raksa. Nah, di mana 120 ini menunjukkan tekanan sistolik, kemudian 80 ini menunjukkan tekanan diastolik. Nah, kemudian yang ketiga ada tekanan darah tinggi atau hipertensi, di mana hipertensi ini dia memiliki kisaran angka yang berada pada di atas ambang batas normal tekanan darah orang normal. Di mana tekanan darah tinggi ini dia berada pada angka 140/90 mm air raksa, di mana 140 ini menunjukkan tekanan sistolik, sedangkan 90 ini menunjukkan tekanan diastolik. Jadi itu tadi mengenai types of blood pressure, di mana setiap angka dari dari ketiga jenis tekanan darah tadi ini memiliki kisaran yang berbeda-beda. Tekanan darah atau tensi adalah tekanan yang dialami pembuluh darah arteri ketika darah dipompa dari jantung ke seluruh tubuh. Ada 2 jenis gangguan tekanan darah, yaitu hipertensi dan hipotensi. Apa bedanya dan mana yang kira-kira lebih berbahaya? Ini kata dokter. Tekanan darah yang normal berkisar antara 90/60 sampai 120/80. Angka yang di atas disebut sistolik, yang menunjukkan tekanan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Angka yang di bawah disebut diastolik, menunjukkan tekanan saat jantung dalam keadaan istirahat atau saat terjadi pengisian darah ke jantung. Nah, kalau tekanan darah di bawah nilai normal namanya hipotensi atau tekanan darah rendah. Kalau angkanya lebih tinggi dari nilai normal, menunjukkan kondisi tekanan darah tinggi. Gimana gejalanya? Hipertensi seringkali nggak menunjukkan gejala di awal, jadi disebut-sebut sebagai silent killer. Kalau tensinya udah tinggi banget, baru biasanya memunculkan gejala kayak sakit kepala, pandangan kabur, nyeri dada, sesak nafas, atau sering mimisan. Kalau nggak diobati, tensi tinggi bisa menimbulkan komplikasi penyakit jantung, stroke, dan penyakit ginjal. Beda dengan hipertensi, kasus hipotensi atau tensi rendah lebih jarang terjadi, dan biasanya ada hal yang mendasari munculnya hipotensi. Misalnya, dehidrasi atau kekurangan cairan, perdarahan hebat, penyakit tiroid, atau efek samping obat. Hipotensi juga biasa dialami ibu hamil, atlet, atau orang yang rajin olahraga. Kalau nggak bergejala, sebenarnya hipotensi nggak perlu penanganan lebih lanjut. Tapi hipotensi yang bergejala pusing, mata berkunang-kunang, mual muntah, lemes sampai pingsan nggak bisa dianggap remeh. Kalau tekanan darah turun drastis secara tiba-tiba, bisa bikin tubuh nggak mendapatkan oksigen yang cukup, maka akan berisiko menimbulkan kondisi berbahaya yang mengancam nyawa. Jadi, mana yang lebih berbahaya, hipertensi atau hipotensi? Hipertensi dan hipotensi sama-sama bisa berbahaya buat kesehatan. Baik, jadi tadi kan kita sudah membahas mengenai apa sih itu hipotensi dan hipertensi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari hipotensi dan
hipertensi itu sendiri. Nah, yang pertama itu penyebab dari hipertensi. Nah, kami di sini merangkum beberapa penyebab dari penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang pertama itu karena faktor keturunan atau faktor genetik. Kemudian yang kedua karena kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes atau obesitas. Kemudian yang ketiga itu karena gaya hidup yang tidak sehat seperti jarang berolahraga. Nah, yang keempat ini karena terlalu sering mengonsumsi makanan dengan kadar garam yang tinggi dan lemak jenuh. Kemudian yang kelima itu karena stres berlebihan, di mana ini banyak menyerang anak muda atau anak remaja yang belum bisa mengelola stresnya dengan baik. Kemudian yang terakhir itu karena sering merokok atau mengonsumsi alkohol. Nah, itu tadi mengenai penyebab dari hipertensi. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai penyebab dari hipotensi. Yang pertama karena efek samping dari obat-obatan. Kemudian yang kedua karena dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Kemudian yang ketiga karena pendarahan yang bisa saja memicu terjadinya hipotensi. Kemudian yang keempat karena gangguan hormon di dalam tubuh. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu karena malnutrisi. Nah, mungkin itu beberapa tadi penyebab dari hipotensi dan hipertensi yang dapat kami rangkum. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting? Nyatanya, kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai sistem arteri dan sistem vena. Sebenarnya apa sih arteri dan vena itu? Mari kita bahas. Arteri ini merupakan pembuluh darah yang berfungsi menyalurkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, di mana darah yang diangkut itu merupakan darah bersih berupa oksigen. Darah dalam arteri mengeluarkan tekanan yang cukup besar terhadap dinding pembuluh. Nah, untuk menahan tekanan tersebut, arteri harus mempunyai dinding yang cukup tebal dan kuat. Sebenarnya, kekuatan tekanan darah ini berasal dari kekuatan yang dihasilkan oleh jantung saat berkontraksi. Oleh karena itu, dibutuhkan keberadaan serabut elastis pada dinding arteri untuk memastikan aliran darah konstan mengalir ke kapiler. Kemudian, perlu kalian ketahui bahwa tekanan pada arteri ketika jantung berkontraksi itu disebut tekanan sistol atau sistolik. Adapun saat direlaksasi itu disebut dengan tekanan diastolik. Selanjutnya, vena. Vena ini merupakan pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari jaringan kembali ke jantung, di mana darah yang dibawa itu merupakan darah kotor berupa karbon dioksida ataupun sisa metabolisme. Dalam vena terdapat venula, di mana venula ini merupakan pembuluh vena paling kecil dan berhubungan langsung dengan kapiler, di mana tekanan dalam venula ini jauh lebih rendah daripada tekanan dalam arteri, dan dinding pembuluh vena pun lebih tipis daripada dinding pembuluh arteri. Sebagian besar vena dilengkapi dengan banyak klep atau katup, yang dimana katup ini berguna untuk mencegah aliran darah kembali ke arah jaringan dan menjamin kelancaran aliran darah menuju jantung. Baik, selanjutnya tentang struktur dan anatomi pada dinding pembuluh darah arteri dan vena. Perlu kalian ketahui bahwa terdapat 3 lapisan pada dinding pembuluh darah arteri dan vena. Pertama, yaitu tunika interna atau tunika intima, yang merupakan lapisan bagian dalam pembuluh darah yang terdiri dari epitelis squamous sederhana yang disebut dengan endotelium, yang terletak di atas membran basal dan lapisan tipis jaringan ikat. Yang kedua, yaitu merupakan tunika media, di mana merupakan lapisan tengah yang biasanya paling tebal. Ini terdiri atas otot polos, kolagen, dan dalam beberapa kasus yakni jaringan elastis. Kemudian yang ketiga yaitu tunika eksterna atau tunika adventitia, di mana merupakan lapisan terluar. Ini terdiri dari jaringan ikat longgar yang sering menyatu dengan pembuluh darah, saraf, atau organ lain sekitarnya. Nah, dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa ada perbedaan dari dinding pembuluh arteri dan dinding pembuluh vena. Nah, jika diperhatikan pada lapisan tengah atau lapisan tunika media pada vena itu lebih tipis,
terus kurang kuat, kurang elastis, dan lebih berotot jika dibanding dengan pembuluh arteri. Kemudian pada vena, pada lapisan ke paling dalam atau tunika interna atau tunika intima, itu terdapat katup, di mana katup ini terbuat dari lapisan endotelium dan diperkuat oleh sedikit jaringan fibrus. Dan ada fungsinya itu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa katup ini berfungsi untuk mencegah aliran darah kembali ke arah jaringan. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Takial Gumaidalta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja dari vena dan arteri. Berikut mekanisme kerja vena dan arteri. Darah menjadi kaya akan oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi, lalu atrium kiri akan memompa darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, yang mana darah yang kaya oksigen dialirkan ke bagian tubuh lain kecuali paru-paru. Darah yang kaya oksigen akan mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya, darah akan berdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan ini akan berkontraksi yang memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan memompa darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Selanjutnya, agar kita lebih mudah memahami serta menghafal mekanisme ini, saya akan menampilkan sebuah video. Darah kotor dibawa oleh vena cava masuk ke atrium dextra ke ventrikel dextra lewat katup tricuspid dan dibawa ke paru, dibawa arteri pulmo bersih oleh vena masuk ke atrium dan ventrikel sinistra, katup mitral aorta ke seluruh tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan kapasitas dari sistem arteri dan sistem vena. Adapun perbedaan dari sistem arteri dan vena yaitu, arteri adalah pembuluh utama yang membawa darah keluar dari jantung atau yang kerap disebut sebagai pembuluh nadi. Sedangkan vena adalah pembuluh darah utama yang membawa darah ke dalam jantung dan disebut sebagai pembuluh balik. Sedangkan arteri memiliki tekanan darah yang lebih tinggi daripada pembuluh balik. Hal ini terjadi karena tekanan yang diberikan saat darah terpompa keluar jantung dan membuat nadi terasa berdenyut. Sebaliknya, vena memiliki tekanan darah yang lebih rendah. Adapun dinding arteri memiliki dinding lebih tebal, kuat, berotot, dan fleksibel daripada pembuluh balik.
Vena tidak menahan tekanan yang besar sehingga memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis, tidak terlalu berotot dan tidak terlalu elastis. Adapun arteri tidak memiliki katup karena tekanan darah yang kuat dan darah mengalir ke satu jalur. Sedangkan vena memiliki beberapa katup untuk membantu mengalirkan darah ke arah yang benar. Mengenai daya tampung arteri dan vena, yaitu daya tampung pembuluh darah merupakan peningkatan volume atau kapasitas pembuluh darah yang dihasilkan oleh tekanan dalam pembuluh darah. Daya tampung pembuluh darah diperkirakan 100 ml untuk setiap peningkatan 1 mm air raksa dalam tekanan pembuluh darah. Daya tampung vena jauh lebih besar daripada arteri. Misalnya, volume darah yang biasanya ada di semua pembuluh darah sekitar 2.500 ml, sedangkan sistem arteri hanya mengandung sekitar 750 ml darah bila tekanan arteri rata-rata 100 mm air raksa. Aktivitas sistem syaraf simpatik dapat sangat mengubah distribusi volume darah. Pengaruh saraf simpatik pada pembuluh darah, khususnya pada vena, dapat menurunkan sistem sirkulasi dan sirkulasi berfungsi secara normal meskipun 25% dari total volume darah berkurang. Vasokonstriksi atau vasodilatasi mengacu pada perubahan tahanan arteri, di mana perubahan pada kaliber vena digambarkan sebagai venokonstriksi atau venodilatas. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.